Medina Zain membuat laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan pasal 372 dan 374 KUHP, di mana yang menjadi terduga terlapornya adalah satu, saudara Fitra Olid selaku Direktur PT Bandung Berkah Bersama. Yang kedua adalah saudara Irwan Syah, di mana beliau adalah salah satu komisaris di PT Bandung Berkah Bersama, di mana nama mereka tercantum pada akta pendirian PT Bandung Berkah Bersama. Medina Zain selaku pelapor mendirikan suatu usaha atau bisnis kue kekinian dan toko oleh-oleh yang berada di Bandung kira-kira tahun 2017 ya, 2017 bersama para terlapor. Pada awalnya usaha ini berjalan baik, namun di tahun kedua sudah tidak ada pembagian profit. Lalu memasuki tahun ketiga, Medina sudah mulai ada kecurigaan mengenai keuangan perusahaan yang sudah tidak sehat, karena ditemukannya sejumlah hutang perusahaan. Berkaitan dengan temuan tersebut, Medina menanyakan kepada saudara Irwan Syah, dan menurut keterangan saudara Irwan Syah bahwa PT Bandung Berkah Bersama kue yang dengan bisnis kue berlebar Bandung Makuta ini profitnya hanya 7%. Jadi menurut Medina Zain yang seorang pebisnis, ini tidak masuk akal menurut beliau. Ya. Maka atas dasar tersebut Medina Zain berinisiatif untuk melakukan audit sekitar bulan Juni 2019 ya. Dan dalam perjalanannya banyak mendapat kesulitan untuk mendapatkan data audit, karena ada pemegang saham yang menolak permohonan audit sehingga tidak terlaksana. Dan kami juga jadi bingung ya, dan kami juga ada kecurigaan juga, kok kenapa dipersulit Ibu Medina untuk melakukan audit, sementara beliau ini kan dewan komisaris dan juga pemegang saham, berhak tahu transparansi keuangan di dalam. Akhirnya karena Medina Zain kesulitan untuk melakukan permohonan audit, dengan susah payah beliau mengumpulkan data sendiri dengan datang dan meng-cross check ulang melalui rekening koran tahun 2017, 2018, dan 2019. Dan setelah dilihat dengan seksama, ditemukan aliran dana setiap bulannya yang cukup besar ke rekening pribadi yang tidak ada hubungannya dengan operasional perusahaan dan tanpa sepengetahuan dan seizin Medina Zain selaku pemegang saham dan komisaris, di mana ditaksir ya aliran dana ini, temuan awal ya, 1.985 juta, kurang hampir 2 miliar. Ini baru temuan awal yang diduga mengalir ke rekening atas nama Irwan Syah dan perusahaan J Corps yang merupakan milik Irwan. Ini rekening koran PT Bandung Makuta ya. Ini contohnya nih, kayak ada aliran dana ke Jana Corps ya. Tuh. Ada aliran dana ke rekening saudara Irwan Syah 76 juta, ada yang ke J Corps 20 juta. Emang sesepi itu ya, maksudnya emang benar-benar nggak ada profit, maksudnya benar-benar minus gitu. Ternyata penjualannya masih oke banget gitu. Dan setelah aku komunikasikan dengan Irwan Syah, aku telepon, aku tanya, Wan kok gini sih? Terus kata dia, ya lu kan nggak tahu profit kue itu kan cuma 7%. Lah, aku sebagai orang bisnis bingung gitu dijawab kayak gitu. Kenapa? Karena menurut aku kalau bisnis profitnya di bawah 10% itu ya bukan bisnis, yayasan namanya mungkin ya. Jadi kayak konyol gitu, jawab curiga, dan udah nggak ada pembagian hasil. Terus juga aku dapat surat, bukan aku, perusahaan dapat surat dari pajak, kantor pajak juga gitu kan. Aku kaget tuh, ini pajak ada yang telat-telat ya. Ternyata kan kita nggak bisa pajak karena aliran dananya semua bukan semestinya malah ke rekening pribadi dan ke rekening perusahaan yang tidak ada urusan dengan Bandung Makuta gitu. Ini sudah lama tidak pernah RUPS ya kan? Tapi tiba-tiba karena kami Medina mengetahui adanya aliran-aliran ini, langsung mendadak bikin RUPS gitu kan. RUPS juga kan ada aturan mainnya ya. Masa Tidak sehari boleh sebelum mendadak, mungkin karena ya mungkin udah panik kan? ya, atau bagaimana lah, kita kurang ngerti. Awalnya pertemanan kan,
ya teman sering keluar negeri bareng, sering ketemu bareng, ngobrol. Kita juga ada project kayak gitu-gitu bareng ya. Awalnya iseng-iseng aja, tapi kan bisnis is bisnis gitu loh. Pertemanan ya pertemanan. Jangan menyatukan pertemanan dengan bisnis. Jangan sampai lu kan udah diajakin bisnis sama Irwansyah, misalkan lu kok gitu sih, ya nggak bisa gitu. Namanya misalkan udah balik modal, ya udah gitu kan, nggak bisa. Namanya bisnis kan long term. Teleponan sama dia, aku tuh sebenarnya dari kemarin udah nunggu itikat baik telepon dari dia gitu atau apa gitu. Ya udah yuk ketemu apa gitu kan, nggak ada kan. Maksudnya kalau aku yang ngejar-ngejar dia, jadi kayak aku yang perlu banget gitu kan, padahal kan udah jelas dari awal kan. Aku minta kejelasan dari semua ini, tapi nggak ada komunikasi dari dia, tidak ada telepon, tidak ada komunikasi. Ya udah, aku sih karena aku sama suamiku nggak mau ribet ya, maksudnya ya udahlah, kalau misalkan emang ini semua memang harus menempuh jalur hukum, ya udah kita ikutin aja semuanya. Nanti kita bisa buktikan siapa yang benar, siapa yang salah di kepolisian. Nah, itu ancamannya udah 5 tahun penjara. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.